Kerugian negara di kasus korupsi minyak mentah capai 285 triliun. Jakarta, Juli 2025. Sebuah kasus korupsi megaskala kembali mengguncang Indonesia. Kali ini berasal dari sektor energi, tepatnya dalam pengelolaan dan penjualan minyak mentah negara oleh oknum di lingkungan badan usaha milik negara, BUMN, yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Berdasarkan hasil investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, kerugian negara mencapai angka fantastis, 285 triliun, menjadikannya salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Perbuatan para tersangka tersebut disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan, bahwa dalam perannya Riza Khalid melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka Hamengkubuwono, tersangka An dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak. Dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak, yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM, menghilangkan skema kepemilikan aset terminal BBM Merak dalam kontrak kerjasama, serta menetapkan harga kontrak yang tinggi. Mengutip siaran tertulis Kejagung, dikutip Jumat 11 Juli 2025. Skandal ini bermula dari audit mendalam terhadap ekspor minyak mentah hasil lifting dari ladang-ladang migas milik negara. Dalam laporan audit investigatif yang dirilis oleh BPK, ditemukan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2022, terdapat praktik manipulasi volume ekspor, pencatatan palsu nilai penjualan, serta adanya dugaan kuat penggelapan hasil penjualan minyak yang tidak tercatat masuk ke kas negara. Sebagian besar minyak yang dimaksud berasal dari wilayah kerja di Rokan, Riau, Mahakam, Kalimantan, dan Cepu, Jawa Timur, yang dikelola oleh perusahaan negara bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerjasama, KKKS. Namun, alih-alih seluruh hasil lifting dicatat dan dikirim ke negara, sebagian besar justru dijual diam-diam ke luar negeri dengan harga di bawah pasar. Modus korupsi dalam kasus ini melibatkan jaringan rapi antara petinggi perusahaan migas BUMN, pejabat Kementerian ESDM, serta pihak swasta dan broker internasional. Skema yang digunakan mencakup 1. Penggelembungan biaya produksi, cost recovery, sehingga laba yang seharusnya masuk ke negara menjadi kecil atau nihil. 2. Manipulasi data ekspor dan dokumen pengiriman untuk menyembunyikan volume sebenarnya. 3. Rekayasa harga jual yang jauh lebih rendah dari harga pasar, dan selisihnya masuk ke rekening pribadi di luar negeri. 4. Pengalihan muatan di tengah laut, ship to ship, yang sulit dilacak otoritas bea dan cukai. Menurut sumber internal, praktik ini telah berlangsung lebih dari 7 tahun dan melibatkan lebih dari 20 individu kunci, termasuk mantan direksi BUMN Energi, pengusaha ekspor-impor, dan oknum regulator. KPK pada awal Juli 2025 resmi menetapkan 5 tersangka utama, termasuk mantan direktur utama sebuah anak usaha BUMN Migas, seorang eks-pejabat tinggi Kementerian ESDM, serta 2 broker energi asal Singapura dan Dubai. Salah satu tersangka bahkan tercatat memiliki aset properti mewah di London dan apartemen senilai 120 miliar rupiah di Marina Bay, Singapura. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut bahwa nilai kerugian negara berdasarkan taksiran awal setara 18% dari total APBN tahun 2025. Ini bukan korupsi biasa. Ini kejahatan sistemik yang menjarah sumber daya alam negara dalam skala brutal dan terencana, ujarnya dalam konferensi pers, Jumat 4 Juli. Dalam penggeledahan di kantor pusat perusahaan migas di Jakarta dan Batam, KPK menyita dokumen ekspor, laptop, flash disk, serta uang tunai dalam berbagai mata uang yang totalnya mencapai 45 miliar rupiah. Kasus ini sontak memicu kemarahan publik. Di media sosial, tagar rampok minyak negara dan 285 triliun hilang menjadi trending topik. Warga mempertanyakan bagaimana praktik sebesar ini bisa terjadi bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Presiden RI dalam pidatonya menyatakan dukungan penuh kepada KPK dan meminta pembenahan total dalam tata kelola ekspor migas nasional. Ia juga memerintahkan audit ulang seluruh lifting dan penjualan minyak sejak tahun 2010. Menteri BUMN pun akhirnya merombak total jajaran direksi anak usaha terkait dan menyiapkan sanksi terhadap pegawai yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kerugian 285 triliun bukan hanya soal uang. Ini mencerminkan bobroknya sistem pengawasan, lemahnya transparansi data, serta ketergantungan berlebihan pada vendor dan broker asing dalam sektor energi vital negara.
Analis ekonomi menyebut bahwa jika uang tersebut dikelola dengan baik, negara bisa membangun 2.000 rumah sakit kelas A, 15.000 sekolah baru, atau menggratiskan pendidikan hingga kuliah untuk 5 juta pelajar selama 4 tahun. Kini, KPK dibantu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tengah menelusuri aliran dana ke luar negeri dan bekerja sama dengan Interpol untuk membekukan aset para tersangka di luar negeri. Kasus korupsi minyak mentah ini adalah peringatan keras bahwa pengelolaan kekayaan alam tak bisa dibiarkan berada di tangan segelintir elit tanpa pengawasan. Skandal 285 triliun ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang keadilan, pengkhianatan, dan masa depan generasi Indonesia. Dan kini, pertanyaan paling penting bukan hanya, siapa yang harus dihukum? Tetapi, bagaimana kita mencegah tragedi ini terulang kembali?